Salam Guru Penggerak. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Neti Nababan, calon Guru Penggerak Angkatan ke-7 dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi dengan membuat kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 berdasarkan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini. Refleksi kali ini akan saya mulai dari pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, murid datang ke sekolah seperti kertas kosong yang siap ditulisi dengan berbagai ilmu dan pengetahuan, sehingga guru hanya mentransfer ilmu tanpa memperhatikan kodrat anak. Yang kedua, yang saya percaya adalah menghukum murid dapat merubah perilaku ke arah yang lebih baik dan dapat meningkatkan minat belajar murid. Yang ketiga, yang saya percaya adalah pembelajaran berpusat pada guru. Manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditemukan sepenuhnya oleh guru. Peran murid hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru. Yang keempat, yang saya percaya adalah tujuan utama pembelajaran adalah ketercapaian kompetensi dasar. Setiap murid diharapkan mampu mencapai nilai batas KKM. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yang pertama, anak diberi kebebasan, namun memberi tuntunan dan arahan sesuai dengan kodratnya, agar anak tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Saya sebagai seorang guru hanya menebalkan potensi yang sudah ada pada anak. Yang kedua, tujuan pendidikan menurut KHD yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, saya hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang ketiga, saya baru menyadari bahwa ternyata memberikan hukuman pada anak tidak perlu dilakukan karena tidak dapat memberikan dampak positif pada anak. Anak juga harus dihargai. Jika mereka bersalah, maka saya melakukan pendekatan dan memberikan cara bagaimana mereka keluar dari masalah tersebut. Yang keempat, pendidik perlu merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, melibatkan murid agar lebih kreatif dan terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga mereka dapat mengembangkan sendiri pengetahuannya. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik, melibatkan murid aktif dan kreatif, sehingga murid berani mengemukakan ide tanpa harus tertekan. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kelemahan murid dalam menguasai kompetensi tertentu serta penyebabnya. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindakan lanjut berupa perlakuan yang tepat. Yang ketiga, tidak lagi memberikan hukuman yang bersifat memaksa dan tidak menyenangkan bagi murid. Saya akan menjadi guru yang lebih sabar dalam menuntun dan memahami karakteristik murid dan menjalin komunikasi dengan orang tua murid.
Yang keempat, sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa murid mempunyai keunikan tersendiri. Dengan demikian, saya harus melakukan proses pendekatan yang berbeda-beda untuk setiap murid. Salam guru penggerak. Terima kasih.